Sudah lihat belum? Pak. Sudah? Sudah. Oke. Baik. Mulai dari pendahuluan bahwa umumnya penilaian paparan bahan kimia terhadap manusia dengan cara pemantauan lingkungan. Jadi ini maksudnya biomonitoring dan monitoring ini adalah bahan kimia. Kalau misalkan sudah masuk ke dalam manusia, bagaimana kita tahu bahwa ada bahan kimia dalam tubuh manusia? Itu namanya biomonitoring dan monitoring. Mungkin setahu kalian kan bisa apa cek lab. Nah, cek lab itu kan ada berbagai macam jenis yang mau dicek gitu. Kayak misalkan kalian pengen tahu gula darah, maka yang diambil dari darahnya. Kalian pengen tahu apa, yang diambil apa gitu. Jadi ada beberapa jenis spesimen dari tubuh manusia yang bisa digunakan sebagai media untuk monitoring kandungan bahan kimia dalam tubuh manusia. Yang terbaru kan kemarin ada apa? Takjil cyanida kalau nggak salah ya, apa takjil cyanida kayaknya. Jadi ada yang membuat takjil, katanya di dalamnya ada cyanidanya. Untuk menunjukkan benar atau tidaknya kan dicek, berarti dicek darahnya, dicek urinnya misalkan, atau dicek yang lainnya untuk menunjukkan bahwa memang dalam tubuh konsumen yang mengkonsumsi takjil tersebut ada materi cyanidanya. Walaupun sebenarnya cyanida itu tidak hanya kemudian serta-merta diberikan langsung ya. Misalkan maksudnya orang kayak tadi makan takjil yang mengandung cyanida tidak, tapi ada beberapa jenis bahan makanan yang memang secara alami mengandung cyanida. Contohnya apa? Contohnya tepung tapioka. Tepung tapioka itu jadi ada jenis ketela yang digunakan sebagai bahan baku tepung tapioka itu bukan ketela yang kalian rebus untuk kalian makan, tapi memang ketela yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia sebelum diolah menjadi tapioka. Jadi kalau kalian mengkonsumsi ketela yang diolah menjadi tepung tapioka, ya mungkin kalian akan mengalami keracunan. Seperti kondisinya yang lagi rame ini, takjil cyanida itu. Jadi ada dua kemungkinan itu, bisa jadi karena secara alami makanannya mengandung cyanida atau memang secara sengaja ditambahkan cyanida dalam makanannya itu. Kemudian semua ini dipengaruhi oleh faktor fisikokimia suatu bahan. Jadi faktor fisik dan faktor kimia suatu bahan, personal hygiene, kebersihannya, serta beberapa faktor biologi yaitu umur dan jenis kelamin. Nah, untuk faktor biologi berarti tergantung masing-masing manusia. Usianya berapa, jenis kelaminnya apa, ketahanan tubuhnya nanti beda-beda antara ketahanan tubuh anak, misalkan anak-anak, remaja, dewasa, lansia, itu ketahanan tubuhnya beda-beda, dan artinya dampaknya apa, dampaknya respon terhadap bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh juga nanti responnya akan beda-beda. Kemudian seperti halnya pemantauan ambien, maka pemantauan biologi ambien maksudnya udara ambien ya, atau lingkungan ambien gitu. Lingkungan tidak hanya udara, tanah, misalkan air, artinya lingkungan umum lah, lingkungan luar gitu, itu namanya ambien. Maka pemantauan biologi suatu paparan merupakan aktivitas pencegahan yang sangat penting dan mendeteksi efek akibat bahan kimia. Jadi pemantauan biomonitoring dan monitoring ini merupakan salah satu bentuk upaya preventif agar seseorang tidak terkena dampak lanjut dari paparan bahan kimia. Jadi misalkan kalau dulu kalian pernah ingat di materi toksologi yang awal saya pernah menyampaikan ada tingkatan paparan bahan kimia, tingkatan menengah dan tingkatan tinggi ya. Bahan kimia yang tingkatannya besar atau tinggi, kemudian yang menengah. Besar, tinggi atau atas ya. Kayaknya sih tinggi sih istilahnya. Bahan kimia yang apa namanya, kandungan bahan kimianya itu tinggi. Kemudian yang menengah. Nah, kalau yang tinggi itu pihak apa namanya? Pihak perusahaan harus melakukan MCO secara rutin kepada karyawannya. Nah, ini sebenarnya salah satu bentuk upaya preventif. Apakah dampak dari lingkungan kerja yang ada di situ berdampak kepada kesehatan pekerjanya? Misalkan kebetulan kerjanya di pabrik obat misalkan begitu kan, di sana kan aktivitasnya pasti menggunakan bahan-bahan kimia karena pabriknya pabrik obat, apalagi obatnya obat kimia, atau misalkan pabriknya pabrik pestisida gitu kan, pasti menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya, organofosfat, karbamat, organoklorin misalkan seperti itu. Nah, bahan-bahan ini secara alami memang berdampak negatif pada tubuh manusia, makanya si pengusaha atau pemilik usaha itu punya kewajiban untuk melakukan medical check up secara rutin kepada para pekerjanya. Kalau misalkan tidak,
mungkin dalam kurun waktu beberapa tahun akan ada yang terkena kanker, misalkan akan ada yang terkena gangguan saraf karena efek dari organofosfat dan karbama, seperti itu. Jadi sebenarnya biomonitoring dan monitoring yang dilakukan pada pekerja atau pada seorang yang diindikasi terkena paparan bahan kimia itu sangat penting sebagai upaya pencegahan lanjut dampak dari paparan bahan kimia tersebut. Karena kalau kita tahu ya, kayak misalkan PB secara alami memang nanti bisa merusak hati, bisa merusak sistem ginjal ya, sistem ekskresi, sistem ginjal salah satunya. Kemudian bisa merusak saraf juga. Maka untuk mencegah dampak ini harus dikurangi, harus diukur agar tahu memang ada kandungan PB dalam tubuh manusia. Kemudian monitoring lingkungan dan biomonitoring merupakan pemantauan terhadap efek toksin terhadap manusia. Jadi monitoring dan biomonitoring merupakan pemantauan dari efek toksin bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian monitoring dan biomonitoring ini juga merupakan proses evaluasi suatu paparan bahan kimia terhadap manusia, tergantung dari faktor biologi yaitu umur dan jenis kelamin. Sekali lagi, penekanannya pada faktor biologi yaitu umur dan jenis kelamin, karena dampaknya akan beda-beda. Nanti kalian bisa coba cari apakah ada perbedaan efek pada jenis kelamin laki-laki dan pada jenis kelamin perempuan. Kalau umur pasti berbeda efeknya. Pada anak kecil, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia itu pasti beda. Tapi apakah benar efek toksik itu akan berbeda pada laki-laki dan pada perempuan? Nanti kalian coba bisa dicari. Kemudian kira-kira dampaknya itu lebih banyak atau lebih cepat pada laki-laki atau pada perempuan kalau ada benda toksin yang masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian monitoring lingkungan dilakukan untuk menilai paparan bahan kimia terhadap manusia, sedangkan efek biologi pada manusia dapat dilakukan dengan biomonitoring. Jadi kalau kalau monitoring lingkungan dilakukan untuk menilai paparan bahan kimia terhadap manusia, sedangkan kalau efek biologi dilakukan dengan biomonitoring. Kemudian keuntungan dari pemakaian metode ini adalah terkaitnya bahan kimia secara sistematik yang dapat dipakai untuk memperkirakan risiko yang terjadi secara sederhana dan ringkas. Jadi, kalau kita sudah melakukan proses biomonitoring dan monitoring, maka kita bisa mencatat trennya. Misalkan, kalau misalkan bekerja di unit yang sama, misalkan pada proses pembuatan pestisida gitu. Misalkan kita sudah membuat kriteria inklusi, pekerjanya sama-sama laki-laki, usianya sama-sama usia produktif ya, jadi usia sekitar 25 sampai 45 misalkan, rata-rata pekerjanya usianya itu. Maka bisa dilihat di MCU pertama misalkan belum ada yang timbul efek apapun. MCU kedua sudah ada yang mulai timbul efek, dicatat nih timbul efeknya apa. MCU yang ketiga ternyata semakin banyak yang timbul efek. Nah, berarti memang ada risiko paparan dari salah satu materi bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan pestisida itu kepada kesehatan manusia. Jadi bisa disimpulkan seperti itu, karena walaupun efeknya jangka panjang ya tidak kemudian serta-merta menimbulkan efek secara langsung. Atau misalkan barangkali juga ada yang bekerja di sebuah perusahaan kemudian terkena efeknya langsung gitu, karena bahan-bahannya sangat toksik sifatnya, toksisitasnya tinggi atau sangat toksis, sehingga ada yang terkena langsung. Misalkan yang kejadian tragedi di Teluk Minamata itu kan karena karbamat sama organofosfatnya sangat tinggi kadarnya, sehingga banyak pekerja yang secara langsung terkena dampaknya. Atau pada kejadian pestisida zaman dahulu DDT pakainya. Kalau DDT dulu memang salah satu bahan kimia yang sangat beracun, sehingga pekerjanya saja langsung terkena efeknya. Kemudian kecocokan atau kesamaan prediksi paparan bahan kimia pada manusia dan efek biologi yang terjadi sehingga mudah dalam melakukan pencegahan gangguan kesehatan baik secara akut maupun kronis. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu prediksi paparannya, maka kita bisa melakukan pencegahannya baik secara akut maupun secara kronis. Jadi si pemilik usaha bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, misalkan dengan memberikan stimulus gizi yang lebih baik. Misalkan kalau yang pernah saya baca dari jurnal-jurnal, misalkan ada usaha dengan kondisi lingkungan yang potensi pencemarannya tinggi, maka asupan gizi yang diberikan kepada para pekerjanya akan berbeda dengan pekerja yang bekerja bukan di proses itu. Misalkan
Ada bagian proses, ada bagian finishing, ada bagian packaging, ada bagian yang sortir bahan baku. Maka yang di bagian proses ini diberikan suplemen vitamin lebih banyak dibandingkan yang ada di bagian bahan baku sama di bagian packaging gitu. Karena di bagian proses ini yang kemudian bersentuhan langsung dengan materi-materi bahan kimia yang berbahaya. Kemudian pengaturan istirahat, waktu istirahat begitu. Jadi jangan kemudian diforsir terus istirahat. Apa pekerjaannya disuruh bekerja 8 jam ya 8 jam begitu. Nanti istirahatnya cuma sekali. Tidak boleh seperti itu karena memang beresiko sehingga nanti waktu istirahatnya dan pergantian alur pergantian pegawainya diatur. Misalkan yang harusnya misalkan untuk pergantian shift pada bahan mentah, pada dropping barang ya, misalkan di bahan masuk itu sehari cukup 2 kali shift, maka di proses itu bisa 3 atau 4 kali shift karena resiko bahan kimianya tinggi, misalkan seperti itu. Ini salah satu bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemilik usaha agar para pekerjanya terhindar dari bahaya paparan bahan kimia. Kemudian definisi dari biomonitoring adalah pengujian sampel dari manusia. Jadi definisinya sangat sederhana, hanya pengujian sampel dari manusia. Yang diambil sampelnya apa? Bisa darah, bisa air kemih atau urin ya. Walaupun nanti di dalamnya ada, sebenarnya tidak hanya darah dan urin ya, tapi juga kadang-kadang kulit, kadang-kadang rambut gitu. Jadi lapisan-lapisan dermatitis itu biasanya diambil juga untuk mengetahui apakah seseorang itu terkena paparan bahan kimia. Contoh misalkan kalau kalian melakukan otopsi ya, misalkan jenazahnya sudah dikuburkan gitu, padahal ternyata diindikasi dia itu dibunuh, bukan mati karena keracunan biasa gitu, tapi karena dibunuh. Maka misalkan sudah dikuburkan, darahnya kan biasanya sudah membeku ya, karena sudah dikuburkan selama beberapa hari, darahnya sudah mengalami pembekuan. Makanya diambil kan tidak mungkin kencing juga kan, karena sudah meninggal kan nggak mungkin kita diambil urinnya. Makanya diambil apanya? Yang diambil adalah biasanya lapisan kulitnya atau rambutnya untuk mengetahui apakah ada bahan kimia yang ada dalam tubuh manusia. Sehingga tidak hanya darah dan air kemih. Darah dan air kemih itu mungkin diambil ketika seorang yang dimungkinkan terkena bahan kimia itu masih hidup. Tapi kalau sudah mati, darah dan air kemihnya tidak bisa diambil, sehingga biasanya para ahli otopsi itu, dokter-dokter forensik itu tidak hanya mengambil sampel darah dan air kemih, tapi juga bisa mengambil sampel dari kulit ataupun rambut. Nah, biomonitoring ini dianggap sebagai instrumen yang penting untuk pencegahan penyakit. Tadi seperti yang saya jelaskan bahwa kalau kita tahu alur pajanan sebuah bahan kimia masuk ke dalam tubuh manusia, maka kita bisa memotong alurnya. Sama seperti waktu kalian belajar teori simpul ya, ada 4 simpul 1, 2, 3, 4. Kalau kita tahu alurnya, maka kita bisa memotong prosesnya sehingga tidak sampai menimbulkan dampak kepada manusia. Nah, proses biomonitoring ini juga merupakan salah satu bagian tidak terpisahkan dari teori simpul ya, kalau kalian ingat. Ada di simpul ketiga biomonitoring ini. Jadi simpul ke-1 itu adalah sumbernya, simpul kedua adalah agentnya atau vektornya, simpul ketiga adalah biomonitoring ini. Jadi ini nyambung dengan materi teori simpul. Apabila hasil biomonitoring dikombinasikan dengan tracking atau surveillance, jadi kalau hasil dari biomonitoring ini kemudian dilakukan surveillance ya, tracking atau surveillance, maka sangat memungkinkan petugas kesehatan masyarakat untuk mengerti dengan lebih baik apa, di mana, dan kapan terjadinya penyakit gitu. Jadi kalau hasil biomonitoring itu bagus, maka dilakukan surveillance. Misalkan terjadi kasus keracunan di desa A, kemudian diambil sampel, oh ternyata keracunannya karena ini, ditelusuri kemudian siapa saja yang mengkonsumsi makanan itu, kemudian apa penyebabnya, ditanya sama penjualnya, beli bahan bakunya di mana, bahan bakunya apa saja, kapan membuatnya, misalkan seperti itu. Maka kita akan bisa mencegah terjadinya kontaminasi yang lebih luas. Ya contohnya misalkan kayak kejadian COVID lah, kalau kita terapkan pada konteksnya infeksi virus ya. Kalau misalkan trackingnya jelas, maka sebenarnya kita bisa memutus proses pandemi COVID ini. Kalau trackingnya bisa dilakukan dari awal dan jelas gitu. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya kalau kita bisa melakukan proses biomonitoring dengan baik, manfaatnya yang pertama untuk mengidentifikasi paparan bahan kimia yang bekerja secara sistematik pada organisme.
Jadi kita bisa tahu bahan kimia apa yang masuk ke dalam organisme itu. Kemudian yang kedua, menilai risiko kesehatan dari suatu bahan kimia yang masuk tubuh lebih efektif memakai cara pemantauan biologi. Jadi kita bisa menilai risiko dampak kesehatan yang terjadi apabila seorang terkena bahan kimia. Kemudian apa itu indikator biologis? Indikator biologis merupakan petunjuk ada atau tidaknya kenaikan keadaan lingkungan dari garis dasar melalui analisis kandungan logam atau kandungan senyawa kimia tertentu yang terdapat di dalam hewan maupun tanaman atau suatu hasil dari hewan, susu, keju atau tanaman, buah dan umbi. Jadi indikator biologis ini semacam baku mutu lah, semacam baku mutu atau standar mutu, batas mutunya bahan kimia itu masuk ke dalam tubuh manusia. Maka bisa dilakukan pengujiannya dulu terhadap hewan atau terhadap tumbuhan. Gitu. Jadi misalkan pengujian kepada mencit atau kepada kelinci. Sampai batas berapa sih mencit atau kelinci itu menerima paparan bahan kimia sampai kemudian timbul gangguan, indikator biologis. Kemudian media biologi yang sering digunakan dalam pengujian biomonitoring adalah urin, darah, kemudian udara alveolus, maksudnya napas ya, hasil napas bisa dari salipannya, bisa jadi dari dahaknya, sputumnya, yang penting udara dari alveolus. Jadi ada paling tidak tiga biomarker kalau istilahnya ya. Kalau istilah dalam keselingnya itu biomarker atau media yang digunakan sebagai alat untuk menunjukkan bahan kimia yang masuk ke dalam bahan kimia atau materi biologi yang masuk ke dalam tubuh seseorang atau xenobiotik yang masuk ke dalam tubuh seseorang, itu disebut sebagai media biologi atau biomarker ya. Saya tulis di sini biar kalian biomarker. Jadi ada urin, ada darah, ada udara dari alveolus. Nah, udara ini bisa jadi nanti salivannya, bisa jadi nanti sputumnya, bisa jadi dahaknya. Sedangkan media biologi yang jarang dipakai untuk pengukuran bahan kimia atau metabolik adalah ASI, lemak, air liur, rambut, kuku, gigi, dan plasenta. Nah, tadi memang ini jarang digunakan, tapi sangat mungkin juga digunakan ketika udara alveolus, darah dan urin tidak mungkin diambil sampelnya. Maka bisa mengambil sampel dari ini. Sebenarnya ada satu lagi sih, feses. Feses itu juga kadang-kadang dijadikan sebagai media biologi untuk mengetahui apakah ada paparan bahan kimia dan materi biologi yang masuk ke dalam tubuh manusia. Contoh, orang yang terkena diare sebenarnya yang paling tepat diambil sebagai biomarker adalah fesesnya. Jadi kalau anak-anak terkena diare, kemudian terjadi wabah diare di mana-mana, maka sebenarnya yang paling tepat biomarker yang digunakan adalah feses. Karena nanti dari feses itu kita bisa tahu itu akibat keracunan bahan kimia atau keracunan materi biologi. Kemudian kayak tadi air liur, rambut kuku itu sangat mungkin digunakan, terutama rambut kuku, gigi ini sangat mungkin digunakan ketika jenazahnya itu sudah meninggal atau kita mau uji forensik terhadap otopsi terhadap jenazah. Itu karena jenazah kan biasanya darahnya sudah membeku, urinnya tidak mungkin produksi, udaranya tidak mungkin keluar. Maka yang diambil adalah rambut, kuku, gigi. 3 komponen ini. Toh dulu para peneliti sejarah ya juga mengetahui seseorang itu tipe dari ras apa, kemudian penduduk mana, cewek apa, cowok, itu dari sini biasanya. Rambut, kuku, dan gigi. Kemudian untuk urin ini bisa digunakan sebagai media untuk mengukur bahan kimia anorganik. Kemudian media mengukur bahan kimia organik yang mudah larut dalam air. Jadi urin itu seringnya digunakan untuk ini. Darah ini untuk mengukur media sebagian besar bahan kimia organik dan organik yang sukar dilakukan biotransformasi. Jadi kalau darah secara khusus digunakan untuk mengukur bahan-bahan kimia yang sukar dilakukan biotransformasi. Jadi sukar dilakukan perubahan. Sedangkan kalau pada urin biasanya bahan-bahan kimia itu mudah untuk dilakukan biotransformasi. Kemudian udara dipakai untuk bahan yang mudah menguap. Jadi ada beberapa jenis bahan kimia yang mudah menguap dilakukan pengukurannya menggunakan udara. Ini beberapa faktor risiko pengukuran. Jadi kalau dalam proses pengambilan sampel tadi
urin, darah, dan udara, ada berapa resikonya. Yang pertama, sifat fisik kimia bahan. Nah, nanti dicek dulu bahannya itu mudah dilakukan biotransformasi atau tidak. Kalau mudah dilakukan biotransformasi, maka yang diambil adalah urinnya. Kalau bahannya sukar dilakukan biotransformasi, diambilnya darahnya. Seperti itu. Kalau bahannya mudah menguap, diambilnya adalah udaranya. Kemudian kadang-kadang ini juga nanti termasuk efek yang timbul. Kalau efek timbulnya adalah pada saluran pernapasan, makanya diambil biasanya udaranya. Kalau timbulnya pada saluran pencernaan, biasanya diambil darah atau urinnya. Kemudian kondisi paparan, parameter toksokinetik, distribusi, biotransformasi, dan eliminasi. Kemudian sensitivitas metode analisis. Nah, jadi cek metode analisis mana yang paling sensitif. Apakah menggunakan urin atau darah? Biasanya memang dua komponen ini yang paling sering digunakan sebagai media analisis. Kalau darah biasanya umum sekali. Jadi untuk berbagai jenis paparan bahan kimia seringnya menggunakannya darah, karena darah biasanya paling sensitif terhadap reagen. Gitu. Kemudian gangguan kesehatan yang timbul, tadi saya sampaikan gangguan kesehatan yang muncul kalau gangguan pada sistem pernapasan, maka biasanya diambil adalah udara. Gangguannya pada sistem pencernaan, biasanya cenderungnya urin, karena kalau pencernaan kan kaitannya dengan sistem ekskresi, maka yang diambil adalah urin. Kalau gangguannya keracunan sistemik ya pada sistem gastrointestinal, misalkan pada sistem apalagi misalkan pada jantung, gangguannya pada hati atau pada yang lain, maka yang diambil adalah darahnya. Kemudian dosis organ dan dosis target. Tes lain yang bisa dilakukan, uji yang didasarkan pada tidak adanya kelainan biologi. Nah, ini ada beberapa uji juga yang didasarkan pada tidak adanya kelainan biologi. Jadi tidak ada kelainan biologi yang muncul, maka bisa dilakukan pengukuran aktivitas eritrosit kolinesterase. Nanti ada di belakang penjelasan mengenai kolinesterase, fungsinya untuk uji apa. Kemudian pengukuran bahan kimia yang terikat pada molekul sasaran. Bisa digunakan uji karboksi hemoglobin pada masyarakat sekitar industri. Jenis-jenis monitoring ada 3, paling tidak monitoring ambien untuk menilai risiko kesehatan. Nah, monitor ambien ini biasanya dilakukan pada lingkungannya. Kemudian monitoring biologi dari paparan atau MB paparan disingkat. Yang ketiga monitoring biologi dari efek toksikan atau health surveillance. Yang pertama monitoring ambien digunakan untuk memonitor paparan eksternal dari bahan kimia untuk mengetahui berapa kadar bahan kimia di dalam air, makanan, dan udara. Ya karena ambien toh. Karena ambien jadi yang diambil adalah sampelnya air, makanan, dan udara. Kemudian risiko kesehatan dapat diperkirakan berdasarkan batas paparan lingkungan. Jadi kalau misalkan kita tahu, oh di air itu sudah melebihi batas baku mutu kandungan bahan kimia tertentunya, maka bisa disampaikan, maka bisa dicegah dulu agar tidak dikonsumsi oleh manusia. Pada makanan dan udara pun sama. Kalau udara sudah dianggap melebihi nilai ambang batas ya baku mutu, maka bisa dikendalikan terlebih dahulu. Kemarin pada saat saya ngajar di kelas LC itu disampaikan ternyata ada orang LC itu yang kerja di Puskesmas Kembang. Nah, ternyata Puskesmas Kembang itu merupakan wilayah kerjanya adalah salah satunya PLTU Tanjung Jati Jepara. Nah, ternyata di sana tuh kalau disampaikan oleh beliau ya yang petugas puskesmas sana, ternyata juga banyak masyarakat di sana yang mengalami diare. Kemarin beliau tanya, Pak, apakah ini diare merupakan dampak langsung dari paparan sisa emisi dari PLTU? Saya jawab, belum tentu, Pak, karena diare sebenarnya penyakit pencernaan lebih banyak karena faktor biologi. Tapi kalau mau harus diambil sampelnya, dibawa ke lab, diukur apakah diare masyarakat itu akibat paparan bahan kimia atau paparan materi biologi. Karena ternyata efek dari adanya PLTU Tanjung Jati di sana itu tidak hanya berefek kepada manusia, tapi berefek kepada ambien. Jadi kondisi air sumber yang ada di sana warnanya hitam, teman-teman, kalau kata beliau. Karena timbunan batu bara itu ternyata tidak hanya ada di PLTU-nya, tapi juga ada di sekitar lingkungan PLTU, kata beliau. Jadi sekarang banyak air sumur yang ada di sekitar wilayah PLTU, desa-desa sekitar wilayah PLTU itu warnanya hitam. Kemudian yang kedua, monitoring biologi adalah pemantauan suatu bahan yang mengadakan penetrasi ke dalam tubuh dengan efek sistemik yang membahayakan. Jadi monitoring biologi inilah yang kemudian ingin mengetahui apakah bahan kimia itu sudah masuk jauh ke dalam tubuh manusia. Monitoring ini dapat dipakai untuk mengevaluasi risiko kesehatan,
Monitoring biologi dilaksanakan dengan memonitor dosis internal dari bahan kimia. Kalau tadi dosis eksternal ya. Kemudian monitoring biologi dari efek toksikan. Tujuannya memprediksi dosis internal untuk menilai hubungannya dengan resiko kesehatan. Kemudian mengevaluasi status kesehatan dari individu yang terpapar. Kalau ini tindak lanjut dari monitoring biologi yang pertama. Kalau pada monitoring biologi ini manusia belum timbul resiko kesehatan pada manusia, belum timbul dampak kesehatan pada manusia, baru resikonya. Kalau pada monitoring biologi dari efek toksikan ini, berarti sudah timbul efek pada manusianya. Jadi ambien ini pada lingkungan, dilakukan pada pengukuran pada air, tanah, makanan, udara. Monitoring biologi ini berarti pra efek, sebelum timbulnya efek. Kalau monitoring biologi dari efek, berarti sudah timbul efek kemudian diukur. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai upaya pencegahan, paling enak di ini ya, di monitoring biologi, paling tidak maksimal di tahapan monitoring biologi. Kalau syukur-syukur di monitoring ambien juga sudah dilakukan. Jadi sudah melakukan monitoring pada air, sudah melakukan monitoring pada makanan, sudah melakukan monitoring pada udara. Kalau misalkan ternyata masih kecolongan, masih timbul efek, maka bisa dilakukan monitoring pada manusia, monitoring biologinya. Nah, setelah kita tahu ada 3 jenis monitoring, kita masuk ke macam-macam biomonitoring. Nah, biomonitoring itu paling tidak ada 6. Yang pertama biomonitoring logam, biomonitoring zat organik, biomonitoring limbah cair, biomonitoring udara, biomonitoring asidifikasi, dan biomonitoring kesehatan manusia. Nah, silakan ini jadi tugas kalian teman-teman. Silakan kalian nanti bisa berkelompok, satu kelompok 2 orang bisa mencari masing-masing jenis biomonitoring ini. Ini jadi tugas kalian nanti dipresentasikan minggu depan ya. Apa yang dimaksud dengan biomonitoring logam, gambarnya seperti apa, prosesnya seperti apa, gitu ya. Silakan nanti bisa dibagi kelompoknya menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Nanti bisa mencari masing-masing. Ini saya kirim ke grup. Nah, silakan nanti teman-teman bisa membuat 6 kelompok terdiri dari 2 orang. Silakan nanti cari apa yang dimaksud dengan biomonitoring dan ruang lingkupnya. Jadi misalkan biomonitoring logam, definisinya apa, prosesnya bagaimana sih, kemudian sampel yang diambil itu apa biasanya kalau logam itu, udara kah, darah kah, atau urin kah. Ada pertanyaan teman-teman? Tugasnya dikirim di grup, Pak.